Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, faqala Imam Suyuti fi kitabih Lubabil Hadis rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid dharain amin radhiyallahu ankum ila anqal wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taj'alu masajidakum katturuq la taj'alu aja ndadekaken sliramu kabeh masajidakum ing pira-pira masjid ira kabeh aja mbok dadekaken katuruke kaya dalan piro-piro dalan. Jangan kau jadikan, kata Rasulullah, masjid-masjid kalian seperti jalan, hanya buat lewat aja, dilewati aja. Tidak berhenti, tidak i'tikaf di dalamnya, tidak sholat di dalamnya. Sebagaimana layaknya masjid tempat ibadah, tapi malah justru dibuat untuk jalan, lewat aja. Padahal ada anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita melewati masjid, maka hendaknya berhenti, masuk ke masjid, sholat 2 rakaat dengan mengharap rahmat Allah, mengharap ridho Allah, dan keluar dari masjid berdoa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kita minta anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita keluar dari masjid. Ketika kita melihat masjid, melewati masjid, jangan sampai kita kemudian hanya lewat saja. Berhenti di situ, sholat, i'tikaf sebentar. Mazhab kita Syafi'i, nggak apa-apa. Itu lebih bagus, jangan dijadikan seperti jalan. Dijadikan numpang lewat. Artinya ketika kita melewati masjid di situ, maka berhentilah, sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid atau sholat apalah begitu. Kemudian berhenti di situ, duduk dengan seksama, baca Quran sebentar atau apa, yang penting i'tikaf di dalamnya. Lalu setelah keluar masjid, berdoa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dari situlah kemudian kita mencari dan mengharap, meminta anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam satu cerita yang fenomenal, dahulu zaman Bani Israel, ketika ada seseorang yang tidak punya apa-apa sama sekali. Dia sama istrinya dan anaknya tidak makan karena tidak ada makanan yang dimakan. Mencari kerja berhari-hari tidak berhasil. Sampai anaknya, istrinya menangis semuanya karena tidak makan berhari-hari. Sudah 3 kali keluar rumah untuk mencari pekerjaan, ternyata tidak dapat pekerjaan. Maka terakhir dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk di dalam suatu masjid dan berdoa kepada Allah, ya Allah, saya telah keluar berapa hari ini. Anak saya dan istri saya di rumah menunggu hasil dari kerja saya. Tetapi sampai sekarang saya berkali-kali keluar untuk mencari pekerjaan agar mendapatkan penghasilan untuk dimakan keluarga. Ternyata sampai sekarang tidak dapat. Kalau saya pulang, saya malu terhadap istri saya, kepada anak-anak saya, nanti bagaimana? Saya mau jawab apa? Tetapi kalau tidak pulang juga, kasihan mereka pasti menunggu. Akhirnya, dengan segala upaya disampaikan kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa, munajat kepada Allah. Lalu setelah itu keluar dari masjid, dari tempat ibadah itu, ya kalau dulu kan ya namanya tempat ibadah, kalau sekarang ini namanya masjid.
keluar dari masjid kemudian mau pulang, karena kasihan kalau nggak pulang ke rumah, mereka pasti menunggu-nunggu hasil. Karena sudah berhari-hari, berkali-kali keluar, tidak mendapatkan hasil. Ketika pulang dia kaget, kok rumahnya terang benderang, dan ada bau makanan. Ketika masuk ke dalam rumah, kemudian disambut oleh istrinya. Disambut oleh istrinya dengan gembira, dengan riang gembira, dan anak-anaknya juga. Dan seorang laki-laki ini kemudian kaget. Ternyata di dalam rumahnya itu ada makanan satu nampan yang enak-enak. Bahkan bukan sekedar itu, rumahnya terang benderang dan banyak makanan. Lalu laki-laki bertanya kepada istrinya, dari mana ini semuanya? Sang istri menjawab, ini hasil upah engkau wahai bapak. Ini hasil kerja engkau, Masya Allah. Terima kasih. Tadi ada yang datang mengantarkan, katanya ini upah dari kerja. Kerja fulan, kerjanya bapak. Katanya. Dan bukan hanya makanan, tamu itu kemudian mengatakan ini upahnya bapak, itu ada makanan, ada duit, macam-macam, ada semuanya. Ini berkat apa tadi, seorang laki-laki tadi yang berdoa di masjid karena sudah berhari-hari tidak mendapatkan hasil. Menurut cerita bahwa yang mengantarkan makanan dan uang kepada istri dan anaknya itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengirimkan makanan dan uang-uang sebagai upah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini cerita ini terjadi pada zaman Bani Israel dahulu. Ada seperti itu. Ada juga cerita-cerita yang lain, bukan Bani Israel, orang-orang yang dahulu lah pokoknya. Ada juga cerita-cerita yang sejenisnya seperti itu. Ini kenapa? Karena masjid ini adalah tempat peribadatan, jangan sampai kita lewatkan. Ketika kita dalam keadaan gundah, masuklah ke masjid, sholat di sana 2 rakaat. Apakah sholat hajat, apakah sholat apa di sana, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah nanti akan dikabulkan hajatnya. Ketika kita dalam kesusahan, kesulitan, apapun kita mencari pekerjaan di mana, singgahlah di masjid, adukan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Insya Allah akan berikan jalan keluar, asal yang diminta halal, asal yang diminta adalah kemaslahatan, kebaikan, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perintah Rasulullah, la taj'alu masajidakum katturuk. Jangan jadikan masjid-masjid kalian itu seperti jalan, cuma dilewati saja, nggak pernah ke masjid sama sekali. Nah, dilewati saja, nggak pernah diam di masjid, nggak pernah sholat di masjid. Ini yang harus kita sadari. Ramaikanlah masjid, karena tidak ada orang yang meramaikan masjid kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Artinya orang yang meramaikan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah, bukan orang munafik. Orang yang meramaikan masjid adalah orang yang beriman kepada hari akhir, yang memikirkan kehidupan nanti di akhirat. Orang-orang yang menghidupkan masjid, maka orang tersebut adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nantinya dijanjikan oleh Allah di dalam surga, dan mendapatkan doa-doa malaikat agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Iya. Bahkan dalam sebuah hadis, kalau seandainya kita berhubungan dengan masjid, salah satu seorang anak muda yang hatinya tergantung, berhubungan terus dengan masjid, qalbuhu mu'allakun bil masajid.
itu salah satu di antara 7 golongan yang nantinya dia mendapatkan perlindungan dari Allah, naungan dari Allah, yauma la zilla illa zilluh. Kalau ada anak muda yang hatinya tertambatkan dengan masjid, artinya suka beribadah, selalu meramaikan masjid, senang ibadah, tidak senang poya-poya, tidak senang grobyok-grobyok, tetapi hidupnya di masjid, menghidupkan masjid, sholat berjamaah. Ini salah satu pemuda yang oleh Rasulullah dijelaskan dia salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan oleh Allah, naungan dari Allah, yauma la zilla illa zilluh. Di hari nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah di yaumil akhirah. Ini makanya masjid itu punya fungsi yang sangat besar. Dan kalau kita tahu bahwa masjid ini berfungsi sangat besar, maka sebagai dalil, sebagai landasan bagi kita semuanya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa yang pertama dilakukan oleh Rasulullah? Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah pertama untuk membangun masjid. Membangun masjid di tanah Madinah. Kenapa? Karena masjid itulah yang kemudian menjadi dasar pondasi bagaimana Islam bisa berkembang, bagaimana ilmu agama bisa berkembang, bagaimana seorang muslim, umat Islam bisa melakukan. Disitulah nanti akan ada berjamaah, akan adanya persatuan. Kalau orang saling berkumpul di masjid, berjamaah bersama, maka hatinya akan bersatu, akan bisa menyatu, saling bersaudara. Makanya kemudian setelah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid. Setelah membangun masjid kemudian mempersaudarakan antara muhajirin wal ansar. Ini karena upaya sebagai perjuangan yang pertama-tama yang harus ditanamkan, harus ada tempat, yaitu masjid sebagai tempat rujukan, tempat berkumpul, tempat beribadah. Disitulah nanti akan menyatu hati-hati hamba-hamba Allah yang mulia. Begitu juga di kalangan kita sekarang ini. Kalau ada orang selalu hidupnya di masjid, sholatnya di masjid, selalu berjamaah di masjid, maka mereka-mereka yang di dalam masjid seperti itu, hatinya akan menyatu dan kuat kokoh persaudaraannya. Berbeda dengan orang yang tidak pernah di masjid, maka bisa mudah diporak-porandakan, mudah diadu domba, mudah dipecah belah. Kenapa? Karena tidak ada persatuan, hatinya tidak menyatu satu sama lain. Maka ini salah satu yang kemarin dijelaskan tentang masalah jamaah. Makanya ketika berjamaah, kita berjamaah sholat di masjid, maka masjid memiliki fungsi yang paling hebat, yang paling utama untuk kehidupan kita bersama di masyarakat, bersama-sama menjalin ukhuwah, menyatukan hati, saling mencinta, saling menyayangi, saling membantu. Inilah cikal bakal yang ditimbulkan dari masjid. Maka dari zaman Rasulullah hingga sekarang masjid sebagai asas atau pondasi utama daripada pergerakan dan perjuangan Islam. Maka di mana di situ ada daerah pasti ada masjidnya. Di mana di situ ada kampung pasti ada masjidnya di situ, karena disitulah letak persatuan kita. Letak menyatukan hati di antara kita semuanya. Dan ini terbukti dari zaman dahulu hingga sekarang. Mudah-mudahan kita disatukan hati kita, saling menyayangi, saling mencintai, saling tolong menolong sebagaimana yang diharapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita ini tidak menyadari bagaimana kita ini
tidak bisa bersatu dengan satu dengan yang lain. Tidak saling merasa bahwa kita ini saudara. Kita tidak merasa bahwa kita ini sebagai umat muslim, seorang mukmin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seharusnya saling membantu, saling menolong. Saling membuat bahagia, tidak boleh mengganggu, tidak boleh menyakiti, tidak boleh bercerai-berai, tidak boleh berpisah. Harus bersatu, saling menyayangi, saling mengasihi, saling membantu. Ini sejatinya yang digalakkan, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika hijrah yang kedua, poin yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersatukan umat Islam antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Karena betapa pentingnya persatuan umat Islam, persatuan umat Nabi Muhammad SAW, persatuan antara sahabat yang baru datang dari Mekah, yang tidak membawa apa-apa, sekalipun harta tidak punya. Mereka hanya dengan badan saja, karena harta mereka ditinggalkan semuanya di Makkah. Bagaimana mau bawa? Hijrah saja itu diancam, di bawah ancaman akan dibunuh jika ketahuan. Maka mereka pindah dari Mekah tidak membawa apa-apa, hanya membawa pakaian yang bisa dibawa, barang-barang yang bisa dibawa. Tapi dengan kedudukan penduduk Madinah saat itu sebagai penduduk asli yang menerima hijrah Rasulullah, kemudian disatukan oleh Rasulullah antara Muhajirin dengan Ansor. Bahkan sahabat Ansor berkorban apapun yang dimiliki olehnya, harta benda apapun semuanya, jadi satu, miliknya milikmu, milik sahabat Ansor juga milik Muhajirin. Persatuan yang sangat kokoh, satu hati di bawah komando Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak bercerai-berai, hanya orang-orang munafik yang tidak suka dengan mereka, yang ingin memisahkan mereka, yang ingin memecah belah mereka. Maka disitulah pentingnya kita menyatukan hati, kita saling menolong, kita ikat persaudaraan kita sekuat mungkin, karena itu sejatinya kekuatan yang maha dahsyat, kekuatan yang sangat hebat, kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh musuh-musuh yang kuat dan hebat. Karena contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus bersatu, kita harus satu hati, kita harus saling menolong, saling bantu-membantu. Ini salah satu fungsi masjid. Kenapa masjid dibangun di suatu daerah? Rasulullah pertama kali juga membangun masjid, kemudian membangun persaudaraan itu, karena la taj'alu masajidakum katuruk. Jangan dianggap masjid itu seperti jalan-jalan saja, jalan raya, hanya dibuat lewat saja, nggak pernah masuk, nggak pernah sholat di dalamnya. Ini bahaya, karena disitulah nanti akan timbul perpecahan, tidak saling menyayangi, tidak saling mengasihi. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka rajutlah persatuan, binalah persatuan dan persaudaraan, jangan sampai berpecah belah, jangan sampai kita ini berpecah belah, saling bermusuhan, saling membenci, karena itu adalah letak kelemahan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita bercerai-berai, kita diadu domba mudah sekali, kita dipecah belah mudah sekali, maka disitulah kelemahan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ketika kita berada dalam satu komunitas perkumpulan berjamaah, lalu ada satu orang misalnya berpisah dari jamaah itu, maka dengan mudah orang yang terpisah dari jamaah itu akan menjadi mangsa
dari serigala-serigala buas yang diibaratkan oleh Rasulullah. Kalau seandainya kambing berkumpul semuanya jadi satu banyak, maka kalau serigala mau menyerang tidak berani. Kenapa? Karena banyak sekali di situ perkumpulan antara kambing-kambing. Tapi kalau ada satu yang terpisah, maka dengan mudah serigala itu akan memakan, memangsa daripada kambing yang terpisah itu. Demikian pula kita. Kalau kita bersama-sama bareng-bareng, nah, bersatu, menyatukan diri, saling bantu, saling menolong, menjaga persatuan, maka susah untuk dikalahkan. Meskipun kekuatan dahsyat, kekuatan besar yang memerangi kita, yang memusuhi kita, tidak bisa mengalahkan kita. Kenapa? Al-Islamu ma'al jamaah. Yadullahi ma'al jamaah. Kekuatan Allah akan diberikan kepada suatu komunitas, perkumpulan, persatuan. Maka kalau hati tidak bisa menyatu, tidak bisa bersatu, tidak bisa tolong menolong, tidak bisa saling mengasihi, maka di situ tidak ada kekuatan Allah yang diberikan. Maka kekuatan Allah diberikan kepada persatuan, bersatulah. Jangan sampai kita ini bercerai-berai. Jangan sampai kita ini diadu domba. Jangan sampai kita ini di kotak-kotak. Jangan sampai kita termasuk dalam ayat Al-Quran, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan akan membanggakan golongannya sendiri-sendiri. Akan memusuhi golongannya yang lain. Golongan yang lain akan dimusuhi. Membanggakan golongannya sendiri-sendiri. Padahal semuanya muslim. Padahal semuanya umat Nabi Muhammad SAW. Maka jangan seperti itu. Karena itu hakikatnya nanti itu yang merusak umat Nabi Muhammad SAW. Maka harus bersatu, harus menyatukan hati, saling menyayangi, saling mengasihi, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Ini dimulai berangkat dari masjid. Orang yang biasa ke masjid dan selalu menghidupkan masjid, salah satu tanda bahwa orang itu adalah orang baik. Orang yang selalu berhubungan dengan masjid, meramaikan masjid, sholat di masjid, selalu berjamaah bareng, ini tanda-tandanya adalah orang baik. Meskipun tidak ada ilmu, meskipun tidak punya apa-apa, tapi kalau mentambatkan dirinya ke dalam masjid, kepada masjid, maka ini orang salah satunya di antara yang nantinya akan mendapatkan perlindungan, naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La taj'alu masajidakum katturuq. Ini bab yang terakhir dalam masalah masjid, fi fadilatil masjid. Maka hadis-hadis yang sudah dijelaskan oleh Imam Suyuti semuanya mencakup masjid. Itu Masya Allah, kita harus berpartisipasi untuk keberadaan masjid. Bila perlu kita bisa membangun masjid, karena man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Orang yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan di surga rumah. Orang yang membangun masjid, maka akan dibangunkan oleh Allah nanti di surga adalah rumah baginya. Jadi kita bangun masjid di dunia, sejatinya kita membangun rumah atau membangun villa atau membangun istana di surga nanti. Jadi jangan dikira kita ini mengeluarkan harta untuk membangun masjid di dunia ini itu sia-sia. Tidak. Apalagi untuk diwakafkan. Kita punya harta, kemudian ada tanah, kita wakafkan, kemudian kita bangun sendiri masjidnya. Tanah dan masjidnya kita yang bangun sendiri untuk diwakafkan. Karena di situ misalnya butuh masjid, maka ini sejatinya kita sedang membangun rumah kita sendiri nanti di surga. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Jadi orang yang membangun masjid di dunia ini sejatinya dia membangun
rumahnya sendiri di surga. Tinggal nempati saja. Berarti kita sudah punya rumah di surga nanti. Kalau membangun masjid di dunia ini, berarti kita sejatinya sedang membangun rumah di surga nanti. Tinggal nempatin aja. Sudah punya rumah di sana. Sudah punya tempat di sana. Ini yang kadang-kadang kita tidak menyadari akan hal ini. Bahkan kemarin dijelaskan, jangankan bangun. Ketika seseorang itu menjaga kebersihan, mengeluarkan kotorannya, kotoran masjid, kotoran yang ada di dalam masjid, dikeluarkan dari masjid. Kemarin dijelaskan, maka dia akan diampuni dosa yang paling besar. Dikeluarkan dosa yang paling besar dari dirinya. Dari banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan masjid. Maka jangan remehkan masjid karena itu Baitullah. Jangan rame-rame. Dan agungkanlah masjid karena masjid itu syiarun min syairillah. Termasuk syiar min syairillah. Makanya kalau masjid itu jangan sampai kemudian kita diperebutkan jadi sengketa. Nah, masjid sengketa, padahal kalau sudah jadi masjid, wakafan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak milik adalah hak milik Allah, bukan hak milik perorangan. Al-masjid baitu kulli mu'min dalam sebuah hadis. Masjid itu adalah rumahnya setiap orang Islam. Jangan diperebutkan, jangan merasa paling berjasa, jangan merasa bahwa itu adalah hasil kerja dia. Jangan merasa kita ini bahwa masjid itu adalah dalam genggaman saya, dalam genggaman kita, maka apapun terserah kita. Jangan. Karena masjid adalah Baitullah, baitu kulli mu'minin. Tapi ingat bahwa masjid itu, apa yang ada di masjid, ketika itu berupa wakafan, maka jangan dirubah, jangan diotak-atik, apalagi dibuang, karena dari situ nanti pahalanya akan terputus. Dari situ nanti doa malaikat itu nanti sudah tidak ada lagi karena barangnya sudah tidak ada di dalam masjid. Maka harus diingat-ingat bahwa masjid itu adalah Baitullah, baitu kulli mu'minin. Ini maka kita harus selalu menghidupkan masjid, meramaikan masjid dengan cara bagaimana. Yang penting masjid itu bisa ramai, jangan sampai masjid yang sepi, hanya ramai dalam pembangunannya saja tapi tidak ada jamaahnya di dalam. Masjidnya bagus, baik sekali, tetapi megah, tetapi tidak ada jamaahnya, tidak ada orangnya di dalam, kosong. Maka ramaikanlah masjid. Mari kita bersama-sama meramaikan masjid. Jangan bangunannya saja yang diramaikan, geger sampai ke sana kemari, tetapi malah jamaahnya tidak ada. Meskipun itu tadi man bana masjidan banallahu baitan fil jannah, tetapi hal yang paling penting, asas dari tujuan masjid itu tadi adalah bahwa kita menyatukan hati, kita tetap bersaudara, menjaga kerukunan, menjalin kasih sayang sesama. Yang kemudian inilah yang menjadi kekuatan Allah diberikan kepada komunitas yang demikian, masyarakat yang demikian, akan selalu dilindungi oleh Allah, akan selalu dinaungi oleh Allah, akan selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus ingat, harus menyadari, karena masjid itu adalah simbol persatuan umat. Kenapa diwajibkan sholat Jumat seminggu sekali? Supaya saling bertemu di antaranya, supaya saling menyatu, supaya saling mengetahui, menyadari bahwa semuanya adalah saudara, semuanya adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, satu kesatuan, tidak boleh cerai-berai. Maka minimal kalau misalnya tiap hari tidak bisa, minimal 1 minggu sekali berkumpul, bertemu dalam satu tempat dengan barisan yang sama,
dengan tujuan yang sama, yang kemudian ini adalah simbol utama bagaimana masjid menjadi persatuan umat, menjadi persatuan umat, persatuan semua mukmin, semua muslim, yaitu masjid. Tidak ada orang yang tidak suka masjid kecuali orang-orang yang munafik. Demikian sampai di sini, insya Allah nanti kita lanjut kembali pada bab yang baru, yaitu tentang imamah, tentang al-amaim. Apa keutamaannya amaim itu? Fadilatul imamah. Imamah itu ini namanya imamah. Amaim itu nanti ada fadhailnya. Jadi ada hadis-hadisnya yang menjelaskan tentang bagaimana memakai imamah itu. Apakah ada hadisnya? Itu banyak sekali hadis. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang keutamaan memakai imamah. Dan mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari membawa berkah bagi kita, membawa manfaat bagi kita diputu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu a'lam bishawab.